Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Rofiat Nisa dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5A Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai pranata sosial. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih pranata sosial itu? Untuk kejelasannya, mari simak penjelasan saya mengenai pranata sosial berikut. Pranata sosial. Apa sih yang dinamakan dengan pranata sosial itu? Pranata sosial adalah suatu sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi dan di dalamnya terdapat adat istiadat dan norma yang berlaku di masyarakat yang terstruktur dan juga sistematis untuk menyelesaikan dan mengatur hubungan serta kebutuhan pokok antar individu maupun kelompok dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah komponen di dalam pranata sosial. Di dalam sebuah pranata sosial terdapat 5 komponen yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu keluarga, yang kedua pendidikan, yang ketiga agama, yang keempat ekonomi, dan yang 5 pemerintah. Yang pertama yaitu keluarga. Di dalam pranata sosial, keluarga menjadi pranata sosial yang paling dekat dengan individu tersebut, yang sangat mempengaruhi terhadap karakter individu tersebut. Komponen pranata sosial yang kedua yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan pranata sosial yang berfungsi menunjang pengembangan karakter individu tersebut yang juga sangat mempengaruhi setelah keluarga. Komponen pranata sosial yang ketiga yaitu agama. Pranata agama mempunyai fungsi utama mengatur aktivitas warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan berhubungan dengan suatu yang dianggap suci ataupun sakral. Pranata agama berhubungan dengan segenap komponen yang berkaitan dengan kehidupan beragama, seperti sistem keyakinan, emosi keagamaan, sistem ritus atau upacara keagamaan, alat-alat ritus, umat atau satuan sosial yang terdiri atas orang-orang yang memiliki sistem keyakinan agama yang sama. Komponen pranata selanjutnya yaitu ekonomi. Pranata ekonomi lahir ketika orang-orang mulai mengadakan pertukaran barang secara rutin, membagi tugas, dan mengakui adanya tuntutan dari seorang terhadap orang lain. Secara umum, ekonomi diartikan sebagai cabang ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang serta kekayaan, seperti halnya keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Dalam hal ini, ekonomi diartikan sebagai tata tindakan dalam memanfaatkan uang, tenaga, waktu, ataupun barang-barang berharga lainnya. Komponen pranata yang terakhir yakni pemerintah. Di dalam pemerintahan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan meliputi segala urusan dan tindakan ataupun kebijakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Selanjutnya, ciri-ciri pranata sosial itu ada 6 yang meliputi. Yang pertama, yaitu memiliki lambang ataupun simbol yang menjadikan ciri dari pranata itu sendiri. Ciri-ciri pranata sosial yang kedua yaitu memiliki tata tertib dan tradisi agar di dalam pranata tersebut tersusun dan juga tertata secara sistematis. Ciri yang ketiga yaitu memiliki tujuan, di mana di dalam pranata sosial maupun organisasi pastilah memiliki tujuan di dalamnya. Ciri yang keempat yaitu memiliki nilai di dalam pranata sosial itu sendiri. Untuk ciri yang kelima yaitu memiliki usia lebih lama, dan ciri yang keenam yaitu memiliki alat kelengkapan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi pranata sosial. Fungsi pranata sosial itu ada 3. Yang pertama, memberi pedoman pada anggota masyarakat mengenai bagaimana bertingkah laku atau bersikap di dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau disintegrasi masyarakat. Yang ketiga, berfungsi memberikan pangan dalam mengadakan sistem pengendalian sosial. Selanjutnya, yaitu tujuan pranata sosial. Tujuan pranata sosial
Yang pertama, untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai. Yang kedua, untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Yang ketiga, untuk mengatur keluarga dalam mendidik anak untuk meningkatkan ketentraman dan kenyamanan kehidupan bersosial bermasyarakat. Yang kelima, yaitu mengatur apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah menjaga keharmonisan kehidupan di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu macam-macam peranata sosial beserta contohnya. Di dalam peranata sosial terdapat 8 macam peranata, yaitu yang pertama peranata domestik. Contoh dari peranata domestik ini adalah peranata perkawinan, tolong-menolong antar kerabat, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu peranata ekonomi. Contoh dari peranata ekonomi adalah peranata pertanian, peranata perbankan, dan industri. Yang ketiga yaitu peranata pendidikan. Contoh dari peranata pendidikan ini adalah peranata pemberantasan huruf. Selanjutnya yaitu peranata ilmiah. Contoh dari peranata ilmiah ini adalah peranata metodologi ilmiah. Yang kelima yaitu rekreasi peranata. Contoh dari rekreasi ini adalah peranata seni rupa, peranata seni gerak, seni suara, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu peranata agama. Contoh dari peranata agama ini adalah peranata siaran agama, pantangan, ilmu gaib, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, peranata politik. Contoh dari peranata politik adalah peranata pemerintahan, demokrasi, kehakiman, kepartean, dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu peranata fisik. Peranata fisik contohnya pemeliharaan kesehatan, pusat kebugaran, pusat kecantikan rumah, dan lain sebagainya. Selanjutnya unsur-unsur peranata sosial. Dalam peranata sosial terdapat 3 unsur untuk mendukung proses terjadinya peranata sosial. Yang pertama, kaidah atau norma. Kaidah atau norma terbagi menjadi 4, yaitu norma agama, norma kesusilaan, adat, dan juga hukum. Yang kedua yaitu lembaga sosial. Lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur undang-undang secara tertulis. Yang ketiga yaitu aparat penegak ketertiban masyarakat yang bertugas mengatur, mengawasi, menegur, serta menghukum jika ada anggota masyarakat yang melanggar peraturan. Nah, itu tadi sedikit pemaparan materi mengenai peranata sosial. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.